bisa bertarung dengan kalung milik istri saya. Atau kau ingin taruhan ini berakhir? Baik, berarti kau kalah. Jangan ambil uang saya. Aku menang. Aku akan ambil uang ini. Ambil kalung saya. Kisanak belum menyelesaikan permainan. Giliran Kisanak, kalau terbukti Kisanak mampu melakukannya, baru Kisanak boleh mengambil uang taruhan itu. Kurang ajar. Siapa kau berani ikut campur? Suatu hari, seorang pendekar panah terkenal dengan sifat kejamnya menantang seorang pria biasa. Tanpa segan, ia merampas kalung berharga milik istri sang pria. Saat sang pria mencoba merebut kembali kalung itu, ia dipukuli tanpa ampun oleh pendekar jahat tersebut. Hei, pemuda asing. Gua si Mata Sito menyelesaikan permainan amatlah mudah. Tapi kau lihat sendiri dia. Tidak mau meneruskan permainan. Saya hanya ingin meneruskan permainan ini Kisanak dengan jumlah yang berkali lipat dari seluruh taruhan di atas meja. Lepaskan istriku. Hei anak muda kaya raya. Apa ada lagi uang taruhanmu? Karena dalam sekejap, keping-keping emas ini akan berpindah ke tanganku. Baik, dengan satu syarat. Kisanak harus melakukan giliran Kisanak tadi. 3 buah semangka yang dilemparkan. Oh, tak jadi soal. Kau akan menyesal anak muda. Aku si Mata Sito, pemanah nomor 1 dari Kisikan. Ya! Kenapa tertawa? Yang dipertaruhkan bukan soal menancapnya, tapi kenanya. Ayo, sekarang giliranmu anak muda. Kenapa? Kamu tidak bisa melakukannya? Bukan Kisanak. Rasanya semangka terlalu besar. Bagaimana kalau dengan sasaran yang lebih kecil? Bangkuang. Ya, bangkuang. Dengan 3 sasaran. Tapi... Namun, ketika si pendekar hendak pergi membawa kalung itu, muncul seorang pemuda misterius yang menantangnya dalam pertandingan memanah. Dengan angkuh, sang pendekar menerima tantangan itu. Pemuda itu menantang sang pendekar untuk menembak sasaran yang jauh lebih kecil dari sebuah semangka, membuatnya terkejut sekaligus meremehkan. Dalam pertandingan itu, sang pendekar kalah telak. Dengan marah, ia menuduh pemuda itu curang dan menggunakan sihir. Di sini aku yang punya peraturan. Kalau kau mampu memanah kepeng ini, aku baru percaya dengan keahlianmu. Hei, ini pasti sihir. Tidak mungkin. Dia bukan pemanah. Kalian semua, kalian gelap mata. Mata Sito, tidakkah kau lihat gunung di hadapan matamu? Kalah saja, jangan berlagak. Tidak usah malu. Mohon maafkan kebandelan orang saya. Tidak apa Kisanak. Oh iya, Andika ini siapa? Dari mana? Dan akan kemana? Saya seorang pengembara. Pergi mengikuti langkah kaki dan berhenti kalau lelah. Dan akan jalan lagi mengikuti kemauan kaki. Jawaban seorang pendekar. Saya akan senang sekali kalau pendekar mau mampir ke rumah besar Kisikan. Terima kasih Kisanak. Terima kasih atas undangannya. Di tengah perdebatan, Tuan Seto Satrio, sosok yang sangat dihormati, muncul untuk melerai mereka. Setelah suasana tenang,
Seorang bijak mengungkapkan kepada sang pendekar bahwa pemuda misterius tersebut adalah putra Cokro Nanggolo, sosok yang selama ini ia cari. Sang pendekar pun bergegas mencari pemuda itu. Bagus. Kalau begitu aku sudah sampai di tempat yang tepat. Kelihatannya Seto Satrio lah kunci masukku ke Katemenggungan. Mudah-mudahan benar. Apa yang menjadi harapan Bagus Torodipo? Seto Satrio hanyalah kunci masuk ke Katemenggungan. Tapi kalau sampai Bagus Torodipo terbujuk Seto Satrio dan mau menjadi penganutnya, maka perjalanan Seto Satrio untuk mencari jati diri bisa menjadi salah langkah. Apa yang harus saya lakukan, Kanjeng Ratu? Belum ada. Kita lihat saja dulu keadaannya. Tapi kalau akhirnya Raden Bagus Torodipo berhasil masuk ke Katemenggungan, apa ini tidak akan menambah masalah di Katemenggungan yang sudah bermasalah, Kanjeng Ratu? Itu masalahnya. Tapi kita tidak boleh ikut campur apa yang menjadi urusan Bagus Torodipo. Tapi kalau kedatangan Bagus Torodipo nanti mengganggu masuknya Raden Bayu Samudro ke Katemenggungan, apa Kanjeng Ratu tidak boleh cawe-cawe? Masih jauh, Condomanik. Jalan ke arah itu masih jauh. Tanpa Rungu, kita kembali ke keraton. Raden Sito sudah menunggu. Silakan. Bagaimana mau jadi pemanah yang handal? Memegang busur saja gemetar. Maaf Kisana. Bagaimana dia akan memanah dengan baik jika tangannya gemetar dan matanya terus melirik takut pada Kisana? Maaf Kisana. Arahkan mata panah dengan pandangan kesasaran. Jangan genggam busur dan anak panah terlalu kuat, karena itu akan membuat ketegangan. Tenang, lembut saja, ringan, dan tahan nafas. Tenang, jangan pikirkan dirimu akan berhasil. Biarkan anak panah ini yang akan mencari sasarannya. Tenang. Ayo, lepaskan. Berhasil. Ketika sampai di tempat yang dituju, ia mendapati bahwa pemuda itu adalah seorang pelatih ahli pasukan gisikan di bawah komando Seto Satrio. Keahlian dan keteguhan pemuda itu membuat sang pendekar gemetar. Sementara itu, seorang pemuda bernama Bagus Seturodipo ditunjuk sebagai pengganti sementara pelatih utama. Dengan kerja keras, Bagus melatih pasukan hingga berhasil, hingga akhirnya diangkat sebagai pelatih tetap pasukan gisikan oleh Seto Satrio. Lihat Budak Sari, itu tidak salah. Bagus Torodipo masuk ke kandang yang sama. Kelihatannya akan ada satu kesepakatan yang akan mereka buat, Nyi Ratu. Ya, Seto Satrio akan memanfaatkan Bagus Torodipo. Begitu juga sebaliknya. Bagus Torodipo akan memanfaatkan Seto Satrio untuk kepentingannya sendiri. Itulah yang akan terjadi. Apa perlu memperingatkan Raden Seto Satrio? Tidak. Tidak perlu. Biarkan saja berjalan seperti apa adanya. Kita tunggu saja. Basuhan kaki, sandal rumah yang jinak, isi semilirnya angin pendopo, dan suguhan yang Raden hidangkan. Seakan benang halus yang mengikat agar saya menjadi betah di sini. Apa yang telah kami berikan, rasanya tidak. Kejayaan Bagus Seturodipo menarik perhatian Sang Ratu Nyi Brangah, yang diam-diam menyimpan rasa padanya. Sang Ratu berharap suatu hari Bagus akan menjadi penguasa kedaton buaya miliknya. Tanpa sadar akan perasaan Sang Ratu, Bagus terus menjalankan tugasnya. Tinggallah di sini. Pelatihlah orang-orang
anak saya menjadi prajurit-prajurit yang handal. Apa Raden tidak salah memilih saya? Bagaimana bisa saya salah memilih kalau yang ada di hadapan saya adalah seorang pendekar pemanah bintang, alias Dewa Panah dari Utara, atau Sang Panah Bermata? Tidak, tidak Raden. Jangan terlalu berlebihan. Saya tidak mendapatkan nama. Apa salahnya kalau gelar yang saya panggil? Baik, saya akan coba tinggal. Dan saya akan melatih mereka. Ya, terima kasih. Tapi jangan ikat saya dengan jabatan. Sebab apa yang saya lakukan itu hanya sementara. Karena seorang pengembara akan selalu mengembara. Ya, saya mengerti. Kau tidak apa-apa. Di sisi lain, Ratu Gendeng Permoni, terpikat oleh karisma bagus, menginginkannya menjadi Senopati Seto Gondo Mayit di bawah kuasanya. Mendengar rencana gelap Ratu Gendeng Permoni, pendekar wanita bernama Kembang Tanjung segera memberitahu Bagus agar waspada. Maaf, saya lupa melapor, Nyi Ratu. Cucu saya mendapat pelatihan uragan baru. Pendekar pemanah bintang. Saya kira hidup pikuk itu karena latihan mereka. Iya. Tapi kenapa sampai menggoyang Setro Gondo Mayit? Siapa sebenarnya pendekar pemanah bintang itu? Saya tak mengerti, Nyi Ratu. Kenapa Nyi Ratu menyimpulkan begitu? Aku khawatir. Ia bukan manusia biasa, tetapi ada darah siluman di dalamnya. Aku harus ke sana. Akan kuselidiki. Siapa dia sebenarnya? Apalagi yang harus hamba perlihatkan dengan Ratu? Tidak ada, Pucuk Menggolo. Cukup. Amin undur dengan Ratu. Mohon maaf Kanjeng Ratu. Kelihatannya Bagus Toro Dipo masuk perangkap. Ia akan menjadi kaki tangan Raden Seto Satrio. Sekali lagi mudah-mudahan tidak. Seto Satrio dan Gisikan hanya menjadi kunci Bagus Toro Dipo ke Katumenggungan. Itulah yang juga kami harapkan Kanjeng Ratu. Tapak Dintu. Saya Kanjeng Ratu. Sementara itu, Nyai Roro Kidul, sang Ratu Laut Selatan yang terkenal, mengamati Bagus melalui Koco Benggolo, cermin magisnya. Ia melihat bahaya yang mengintai Bagus dan merasa perlu untuk melindunginya. Dari penglihatannya, ia menyadari bahwa Ratu Gendeng Permoni telah mengutus Nyi Wingit untuk mendapatkan darah dan rambut Bagus demi melancarkan sihir jahatnya. Dengan tipu muslihat, Nyai Wingit berhasil mencuri yang ia butuhkan, dan ketika ia menyentuh tubuh Bagus, ia berubah menjadi sosok manusia. Benggolo. Ada yang perlu Kanjeng Ratu simak. Perlihatkan.
Baik, Kakak Ratu. Anakmu benar-benar mau melawan Tumenggung? Restu Nyi Ratulah yang akan membawa ke puncak kemenangan. Jangan khawatir, bukan hanya restuku, tapi juga prajuritku. Terima kasih Nyi Ratu. Tunggu sebentar. Aku mau lihat lebih dekat pendekar itu. Aku ingin mencium baunya, mau merasakan getaran darahnya. Tidak salah lagi. Tidak salah lagi bagaimana, Nyi Ratu? Benar-benar mengalir darah siluman dalam tubuhnya. Lalu, apa yang akan Nyi Ratu lakukan? Apa anak saya salah mengangkatnya sebagai pelatih olah kanuragan? Tidak ada yang salah. Tapi aku punya rencana yang istimewa untuknya. Rencana istimewa apa? Pendekar itu harus menjadi senopatining Gondomayit. Gondomayit butuh manusia untuk seorang senopati. Bukan sekedar manusia, tapi manusia berdarah siluman. Dan itu ada padanya. Kalau Setro Gondomayit bisa memilikinya, pada perang besar nanti, Setro Gondomayit akan menjadi negara siluman adikuasa. Perang besar, Nyi Ratu? Iya, perang besar antara bangsa lembut, antara siluman dengan siluman. Sayang, aku tidak bisa menyentuhnya. Padahal, aku butuh selai rambut dan setetes darahnya. Kamu bisa melakukannya untukku, ingin? Nyi Ratu saja tidak bisa mendekat. Apalagi saya. Apa jadinya kalau nanti getaran siluman terlalu kuat? Dia pasti bisa merasakannya. Itu yang menyebabkan aku tidak bisa mendekat. Tapi kalau yang datang seorang ibu yang penuh kasih sayang, maka ia akan luluh. Apa yang terjadi, Nyi Ratu? Apakah Nyi Ratu telah mengembalikan jasad saya? Belum. Ini hanya pinjaman citra wujud. Hanya sementara dan sangat sebentar. Tapi apa yang ada padamu adalah yang sangat dikenal anakmu. Begitu kamu datang, mereka akan menyambut. Jangan sia-siakan kesempatan. Pendekar itu akan ikut menyambut. Salam tangannya dan elus rambutnya. Apa yang aku inginkan akan ada dalam tanganmu. Lihat, dengan bermacam-macam akal Gedeng Permoni berusaha untuk mendapatkan apa yang diinginkannya. Apa Nyi Wingit akan berhasil, Kanjeng Ratu? Itu sudah menjadi sifatnya. Tapi Kita lihat saja. Nyi, jangan kaget. tapi Di sisi lain, Ratu Gendeng Permoni, terpikat oleh karisma bagus, menginginkannya menjadi senopati Seto Gondomayit di bawah kuasanya. Mendengar rencana gelap Ratu Gendeng Permoni, pendekar wanita bernama Kembang Tanjung segera memberitahu Bagus agar waspada. Pendekar itu yang akan ke sini. apa ini berarti kita bisa berkumpul lagi? Belum, perjuanganku belum selesai. Ibu? Ibu, kenapa ibu bisa seperti ini? Ini, Nek, pendekar pemanah bintang. Inikah yang termasuk itu? Selamat datang, pendekar. Saya sangat bangga dan bahagia sekali dengan keberadaan Ananda di sini. Maaf. Maaf. Mungkin kebahagiaan yang membuat tangan saya gemetar. Kulit tangan saya lecet.
rambut saya tercabut. Apa ini bukan apa-apa? Jadi tangan saya telah... Apa yang telah ibu lakukan? Ibu hanya ingin mengucap selamat. Ibu bermaksud baik kok. Tapi secara tak sengaja telah... Tidak apa-apa. Berikan saja tetes darah dan helai rambut saya pada yang meminta. Dengan begitu, dia akan tahu siapa saya ini sesungguhnya. Mohon beritahu pada saya, siapa saya ini sesungguhnya. Sebab sampai sekarang saya tidak pernah tahu siapa diri saya ini sebenarnya. Saya kembali ke latihan. Yuk. Nek, ini pasti ada hubungannya dengan Nyi Gedeng Permoni. Iya, iya. Memang iya. Tapi ini semua untuk kepentingan kita. Untuk kepentingan kita. Benarkah dia tidak tahu tentang dirinya itu siapa? Cukup Koco Bunggolo. Kamu boleh istirahat. Amit mundur, Kanjeng Ratu. Itulah yang akan terjadi. Berarti setelah ini akan terjadi rentetan panjang tentang siapa Bagus Torodipo yang sebenarnya.